السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang menyadarkan kita tentang betapa sucinya dirinya. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkenan pula menyadarkan kita tentang banyaknya kotoran dalam jiwa kita. Sehingga kita sadar kita wajib untuk mensucikan jiwa dan membersihkan diri kita sehingga layak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kenikmatannya kepada kita yang tidak terhingga, sehingga kita pun menyadari bahwasanya Allah adalah zat yang maha kaya dan kita adalah makhluk yang begitu fakir, begitu miskin terhadap karunia-Nya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Azza wa Jal, malam hari ini tentunya kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai beberapa poin yang bisa membantu kita dalam mensucikan jiwa. Dan sebelum itu tentunya kita saling mengingatkan agar tidak lupa menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah sampaikan itu kepada beliau dan juga seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir masa. Jamaah sekalian, pembahasan kita masih berkaitan dengan racun-racun yang bisa menodai hati dan jiwa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sekilas tentang ghibah, dan malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan namimah. Jadi di antara penyakit yang bisa menodai hati dan jiwa kita adalah namimah, atau kita kenal dengan adu domba. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, sangat disayangkan tatkala orang-orang yang beriman telah mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yadkhulul jannata nammam. Orang yang gemar melakukan adu domba tidak akan masuk ke dalam surga. Ini adalah ancaman yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pelaku dosa-dosa besar seperti ini di akhirat nanti masih di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Apabila Allah menghendaki untuk mengampuninya, niscaya Allah akan angkat dia dari neraka, atau Allah akan mengampuni dosanya.
Dan jika tidak, maka tidak ada kemungkinan lagi bagi dia jika Allah tidak mengizinkannya untuk bisa memasuki surga. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal. Kita pun ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati dua buah kuburan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya kedua orang yang berada di dalam kuburnya tersebut sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa sebab perkara yang besar di pandangan manusia, perkara yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian kita, padahal begitu mencelakakan. Bukan hanya ancaman tidak masuk surga, tapi ternyata namimah adalah salah satu dosa yang membuat seseorang diazab di dalam kuburnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah." Salah satu dari keduanya adalah orang yang biasa berjalan di muka bumi Allah menebarkan adu domba. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulih. Adapun yang lainnya, dia tidak berusaha menutup dirinya tatkala dia membuang hajatnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, "Ala ukhbirukum bisyirarikum?" Tidakkah kalian mau aku kabarkan kepada kalian tentang seburuk-buruk kalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan ini kepada para sahabatnya, dan sebagai orang-orang yang begitu tamak terhadap ilmu dan kebaikan, para sahabat pun menjawab, "Bala, tentu wahai Rasul." Rasulullah kemudian menjelaskan seburuk-buruk kalian yang pertama adalah al-masya'una bin namimah, orang-orang yang berlalu lalang, beredar berjalan di muka bumi Allah dengan menebarkan adu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang mereka berusaha memecah belah, mereka berusaha memisahkan antara orang-orang yang saling cinta. Al-baghun al-bura al-anad, orang-orang yang berlaku zalim, orang-orang yang mengobral aib manusia. Ini adalah ancaman yang besar bagi kita jamaah, bagi orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman. Dan ini bukanlah perkara yang remeh sebagaimana anggapan sebagian orang. Maka jangan sampai lisan kita mengakibatkan kita menyesal. Jangan sampai lisan kita mencelakakan kita. Besar perkara namimah ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Dan tentu kita tahu dampak dari namimah ini bisa meracuni hati manusia. Bahkan orang yang dulunya saling cinta bisa menjadi musuh dan saling membenci hingga tidak lagi mau bertatap muka. Maka ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, dampak dari namimah ini sangat besar. Bisa menodai hati kita hingga meracuninya, hingga merusak dia, bahkan menjauhkan dia dari sikap yang rasional. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita mengetahui bagaimana sepatutnya kita bersikap tatkala ada orang yang datang kepada kita, kemudian dia membicarakan aib orang lain, atau dia memfitnah orang lain, dia hendak menjatuhkan orang lain. Sebagaimana sebuah kisah yang disebutkan tentang Umar bin Abdul Aziz.
disebutkan bahwasanya tatkala beliau bersama yang lainnya, datang seseorang kemudian bercerita menjelek-jelekkan saudara yang tidak ada di sana. Umar pun mengatakan, "Wahai fulan, kalau engkau mau, kami akan buktikan itu. Dan jika ternyata itu benar, maka engkau termasuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik. Antum perhatikan ikhwah, orang yang sengaja datang kepada orang lain menceritakan aib saudaranya, atau bahkan mungkin mengarang fitnah menjatuhkan saudaranya, maka menurut beliau adalah tergolong dari orang-orang yang Allah sebut sebagai orang fasik. Berarti tindakan seperti ini sudah menyimpang. Maka kewajiban bagi kita untuk memastikan sehingga tidak termakan fitnah yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dan kalaulah itu benar, mohon maaf ya, berarti bagian yang pertama tadi apa? Jika pernyataanmu itu tidak benar, maka engkau adalah orang fasik yang mestinya kami berusaha membuktikan. Sedangkan jika memang pernyataanmu benar, maka engkau tergolong dari orang-orang yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qalam, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. Dan janganlah engkau mentaati orang yang banyak bersumpah lagi hina. Dia banyak mencela dan berjalan di antara manusia untuk menebarkan fitnah. Kemudian beliau mengatakan, dan kalau engkau mau, kami akan memaafkan kesalahanmu. Akhirnya orang tersebut pun menarik kembali ucapannya dan meminta maaf kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Itu adalah gambaran sederhana tatkala kita mendapati ada orang yang mencoba menjatuhkan harkat atau martabat orang lain di sisi kita. Maka ikhwah sekalian, secara sederhana di dalam kitab ini disebutkan, apabila ada orang datang kepada kita, kemudian hendak membicarakan orang lain dengan tujuan namimah, mengadu domba, memecah belah, maka yang pertama, sikap kita adalah jangan ridho terhadap tindakannya. Itu yang pertama. Ya, apa tadi? Jangan ridho terhadap tindakannya. Yang kedua, kalau tidak ridho berarti harus bagaimana? Segera mengingkari dan menghentikan tindakannya. Segera mengingkari dan menghentikan tindakannya. Berarti apa, Pak? Kalau dia sudah mulai ngomongin orang, langsung kita putus. Ya akhi, ya, apa tujuan antum untuk mengatakan demikian? Tidaklah antum mengatakan ini kecuali memberikan keburukan, menodai persaudaraan antara saya dengan dia. Sudah cukup tatkala Allah menutupi aib dia dari pandangan kita ya ikhwah. Sehingga apa? Sehingga kita terhalang dari penyakit hati kebencian kepada saudara. Adapun yang Allah rahasiakan, jika dia bertaubat kepada Allah, Allah kuasa untuk mengampuninya. Bisa jadi, tatkala kita termakan namimah, kita membencinya padahal dia sudah membersihkan diri dari dosanya. Kita masih hanyut dalam kebencian, sedangkan dia sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jamaah, ya, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita tidak tahu aib saudara kita, kita tidak mau mendengar apa yang disebutkan oleh saudara kita mengenai fitnah atau keburukan yang mungkin dia katakan tentang kita. Ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, kalau sudah enggak rela mencegah dia untuk melanjutkan
pembicaraannya. Tapi biasanya apa jamaah? Ada kalanya dia sudah terlanjur bicara. Maka apa? Jangan langsung termakan ucapannya. Ini yang ketiga. Ya, jangan langsung termakan ucapannya. Alias apa? Jangan langsung percaya. Ya, kalau kita langsung percaya begitu saja, sama saja kita makan racun. Ya, memasukkan racun ke dalam hati. Dan ini yang subhanallah sering kita ingatkan. Betapa mudahnya kita sekarang untuk langsung memastikan. WA ada, telepon bisa, ya. Tapi giliran dapat berita tentang keburukan orang lain langsung saja termakan, ya. Langsung percaya. Padahal kita punya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk tabayyun tadi ya, untuk memastikan kepadanya. Nah, jadi apa yang ketiga tadi jamaah? Jangan langsung termakan ucapannya. Kemudian di antara yang juga disebutkan oleh ahlul ilmi apa? Kita benci dia karena Allah. Alias siapa? Orang yang ngomongin orang lain, orang yang berusaha menjatuhkan orang lain di hadapan kita, kita benci dia karena Allah. Karena Allah sudah mengategorikan dia sebagai orang yang fasik. Tapi ikhwah sekalian, bukan berarti kalau dia punya kebaikan kemudian kita benci juga. Ini malah nggak adil jadinya. Ya, berarti apa? Kita benci dia karena Allah, kita sukai dia juga karena Allah. Tatkala dia melaksanakan ketaatan, maka apa? Kita sayangi dia karena Allah. Tatkala dia memiliki kelebihan, jangan sampai sekali kita mendapati dia melakukan kemungkaran kemudian jadi mungkar semuanya tindakannya. Tidak adil jadinya jamaah. Ya. Bahkan ya, jika memang kita mampu, hendaklah kita saat itu langsung memberikan nasihat kepadanya. Ini diantara yang kita tambahkan. Ya, jadi sudah 4 tadi ya. Yang terakhir tadi apa? Kita benci dia karena Allah. Dan yang kelima, kita berikan nasihat kepadanya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan asik larut dalam pembicaraan. Ya, sehingga apa? Kita lupa bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran. Kemudian yang berikutnya, jangan berprasangka buruk. Karena apa? Ya seperti tadi, kadang kita sudah terlanjur mendengar ucapan dia, ya. Kemudian apa? Kita langsung berprasangka buruk kepada orang, padahal kita sudah berusaha untuk gak percaya, tidak termakan dengan ucapannya. Misalkan anak datang ke antum cerita, oh Pak Fulan itu mas, ya, kalau di sana waktu aneh kumpul sama dia, antum habis diomongin, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki antum dibicarakan oleh dia, dijatuhkan oleh dia. Antum jangan percaya begitu saja. Tapi di sisi yang lain apa? Bersihkan juga hati antum, ya, agar apa? Tidak sampai terkena penyakit suudzon kepada orang yang belum tentu benar-benar membicarakan kita. Belum tentu dia menjatuhkan kehormatan kita. Tapi ini susah jamaah. Makanya namimah ini apa? Penyakit yang sangat fatal, bisa menjakiti hati kita. Demikian. Ya. Pokoknya apa? Kalau sudah dengar itu rasanya sudah ada rasa sakit hati. Ya. Akhirnya kalau kita tidak menguasai diri kita, setan yang menguasai. Ya, dan insya Allah semuanya pernah pengalaman. Ya. Padahal baru dengar dari pihak yang tidak jelas sumbernya. Kita langsung percaya. Kalaulah tidak langsung percaya apa? Langsung minimal suudzon sama dia. Akhirnya apa? Ada rasa benci subhanallah yang tidak kita sadari tumbuh dalam hati. Misalkan datang seseorang ngadukan kepada kita bahwa saya fulan itu kayak gini Ustaz. Akhirnya apa? Ketemu dia aja sudah rasanya ini enggak enak. Tandanya apa? Kita sudah termakan, bahkan mungkin minimal kita sudah suudzon kepada dia. Belum saja nanya saja belum sempat. Tapi apa? Sudah kena penyakit kita gara-gara namimah. Makanya apa? Tidak heran namimah ini menjadi salah satu racun yang bisa mengotori hati kita.
Hati-hati jamaah. Ya, demikian. Maka setiap kali kita hendak berbicara, ya, kalaulah terpaksa harus membahas seseorang untuk dilaporkan kepada yang berwenang misalkan, maka hendaklah kita selalu bersikap adil. Ya, selalu bersikap adil. Ya, di antara yang perlu kita hadirkan apa? Kita ini bukan orang suci, jamaah. Kita bukan malaikat. Maka apa? Bisa jadi ada kesalahan timbul dari saudara kita tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan kembalikan dia kepada jalan yang benar. Nah, ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kemudian ya, yang terakhir apa? Jangan tajassus. Jangan tajassus. Berarti ada 7 ya. Cara kita menanggapi kalau ada orang coba namimah. Apa tadi yang terakhir? Jangan tajassus. Maksudnya gimana tajassus jamaah? Jangan mencari-cari aibnya. Jelas kira-kira? Kalau hendak mencari tahu, memastikan, tanya langsung kepada orangnya. Kalau ternyata perkara ini akhirnya menimbulkan permasalahan antar saudara, maka apa? Datangkan keduanya. Duduk bersama mereka. Jangan hanya duduk dengan satu pihak saja. Kalau kayak gitu jadinya apa? Wah, makin kacau. Ya. Sudah termakan dengan omongan si A, sekarang ngomong sama si B, ya, mungkin dia ya nggak tahu kita apakah dia apa istilahnya playing victim, ya, merasa dia jadi korban pembicaraan padahal dia benar-benar memiliki kesalahan seperti itu misalkan, ya, atau mungkin ternyata dia memang benar-benar korban, kemudian kita sudah termakan dengan omongan yang pandai bicara, akhirnya kita pun ikut menjatuhkan. Ya subhanallah. Makanya jamaah yang semoga selalu dijaga Allah, ya, hendaklah kita apa? Bersikap adil. Ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah memudahkan kita menghindarkan diri dari namimah. Seperti tadi. Ya, kalau misalkan ada orang ngomong ke antum, ya, contoh ya, saya ngomong sama antum. Ana lapor si A itu, Pak. Ya, itu kayak tadi nggih. Kalau di luar, ya, kalau nggak ada antum, antum jadi buah bibirnya. Antum dibilang gini gitu, misalkan, ya, dijelek-jelekan lah oleh saya, saudara itu, di hadapan antum. Maka apa? Di antara kemudahan yang sudah Allah berikan kepada kita, jamaah, telepon saja, sudah, telepon saja. Dan ini pernah anak praktikkan sendiri, jamaah. Tatkala ada orang datang kepada saya melaporkan bahwasanya fulan itu demikian dan demikian, hendak menjatuhkan harkat dan martabatnya, ya, akhirnya apa? Ya akhi, orang ini nggak jauh, ana bilang, ya, orang ini nggak jauh lokasinya. Kalau mau ayo kita datang. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau tidak memungkinkan untuk datang, telepon langsung. Akhirnya ana pastikan di hadapannya, ya. Benar nggak akhi kayak sini? Betul tidak seperti itu? Anda tanyakan dan dia dengar, ya. Akhirnya apa? Subhanallah. Justru itu menjadi aib bagi orang yang membicarakan. Ternyata dia hanya menebarkan fitnah. Ya. Itu di antara kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, ibu-ibu ya. Biasanya ini kerjaannya mama-mama gosip. Ya jangan Bu ya, jangan dilanjutkan lagi Pak. Ya, Bu ya. Ya, ini kebiasaan yang tidak benar. Dan kalau misalkan ada kawan yang coba ngomongin kawan yang lain, telepon aja. Nih Bu, dengerin. Ya, si fulana ini ya sedang melaporkan ibu kepada saya, silahkan lakukan pembelaan misalkan. Ya, dan apa tidak halal ini jamaah. Kita menjatuhkan apa kehormatan orang lain di belakangnya, tidak halal demikian. Maka apa? Kewajiban bagi kita untuk membelanya atau memberikan kesempatan bagi siapa yang dibicarakan ini untuk membela kehormatannya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ya. Di antara hal yang bisa mengotori hati kita,
mengotori jiwa kita adalah termakan pujian. Termakan pujian. Antum senang enggak dipuji orang? Senang? Oh, senang. Antum pernah dipuji sama istri? Pernah enggak? Oh, Masya Allah, ya. Siapa di sini yang pernah dipuji sama istrinya? Masya Allah, suamiku nih ganteng. Wah, baru dibilang ganteng sama bini rasanya apa? Rasanya udah layak kawin lagi. Ya, padahal apa? Dikiranya kawin cukup modal ganteng apa? Nah, demikian ya ikhwah. Itu yang kadang apa? Tidak kita sadari. Pujian dari orang mengotori hati kita sehingga apa? Membuat kita tidak sadar diri. Membuat kita ujub ta'jub terhadap apa yang dikatakan oleh orang kepada kita. Dibilang ganteng, dibilang apa lagi? Salih, Masya Allah. Ya, dibilang apa lagi biasanya? Yang bikin kepala antum jadi gede itu. Lupa ya? Alhamdulillah, mungkin jarang yang muji antum. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu dampak pujian ini jika hati kita kotor, tidak kita kendalikan, kita lupa diri, maka apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak qata'ta 'unuqa sahibik." Celaka engkau. Engkau telah memotong leher saudaramu. Itu gambaran orang yang suka memuji orang lain berlebih-lebihan. Ya. Maka Bapak ikhwah sekalian, jangan mau disembelih. Ya. Jangan mau disembelih. Jadi pujian itu bagaikan apa? Penyembelihan bagi jiwa kita. Sehingga akhirnya apa? Kita ujub dan bahkan mungkin bisa menyombongkan diri kita. Masya Allah, dipuji apa? Dipuji. Misalkan, ya, antum ngaji, suaranya indah. Dipuji orang. Apa akibatnya? Susah untuk menghindari riya. Susah antum untuk apa? Menghindari riya. Ya, karena apa? Udah dibilang bagus suaranya, ya, akhirnya apa? Bingung ini sholat. Ya Allah, ya, jadi pintu setan untuk apa? Untuk memberikan was-was kepada kita. Ayo ikhlas enggak? Nanti apa? Nanti dipuji orang, nanti pengen disanjung-sanjung orang, dibagus-baguskan suaranya. Padahal memperindah bacaan dalam sholat itu sunnah. Bukan cuma sholat ya, ngaji itu disunnahkan memang untuk apa? Memperindah bacaan kita. Tapi gara-gara apa? Kita pernah dapat pujian, ya, disanjung-sanjung orang, akhirnya apa? Kepikiran, berat akhirnya untuk apa? Untuk ikhlas. Padahal tinggal kita laksanakan, ya, dan minta tolong kepada Allah, kita lawan semua bisikan-bisikan seperti tadi. Itu diantara cara kita untuk terlepas dari bisikan untuk riya. Nah, tapi jangan pernah merasa aman dari riya, karena Nabi SAW sendiri mengategorikannya sebagai sesuatu yang lebih beliau takutkan bahkan dibandingkan fitnah Dajjal. Ya, masih ingat kenapa jamaah? Karena dua hal. Ya, fitnah Dajjal itu temporer, sementara saja, waktu tertentu saja, selesai. Kalau sudah mati dia. Ya. Tapi kalau fitnah riya, kapan saja dan di mana saja, di zaman manapun bisa menimpa seorang hamba. Kemudian yang kedua apa alasannya? Dajjal itu kelihatan. Sedangkan fitnah riya, syirik khafi ini samar. Ya, tidak nampak. Tiba-tiba sudah muncul aja keinginan di dalam hati kita. Kalau tidak kita lawan, kita tidak minta tolong kepada Allah, maka tidak akan pernah suci hati kita darinya. Nah, demikian ikhwah sekalian, ya. Jadi penyakit yang bisa membuat kotor hati kita, diantaranya adalah apa tadi? Hanyut dalam pujian. Yang berikutnya, di antara penyakit yang bisa mengotori jiwa kita adalah berlebihan memandang dunia atau memandang yang haram. Berlebihan memandang dunia, ini yang pertama. Dan memandang yang haram. Ini ya.
Demikian ikhwah sekalian. Boleh enggak ngeliatin dunia? Boleh. Ya, hukum asalnya halal ya ikhwah. Ya, siapa yang akan mengharamkan perhiasan yang Allah ciptakan di muka buminya? Mandangin istri, Masya Allah, Alhamdulillah. Istriku cantik. Ya, istri mandangin suami, boleh enggak? Boleh. Ya, nahan muntah. Enggak ya Bu ya? Masya Allah, syukur ya. Hati-hati sekarang ibu-ibu ya. Biasanya mama-mama ini hatinya lemah. Sehingga apa senangnya? Nonton drama. Ya, ini sudah umum jamaah. Sedangkan yang ditonton itu, subhanallah, secara fisik orang yang dipilih untuk jadi fitnah. Ya, lebih ganteng daripada suaminya. Akhirnya apa? Wah, mandangin suami pun nggak ada nyamannya. Makanya apa ikhwah sekalian, subhanallah. Bahkan di sebagian pesantren kami dapati kabar yang mungkin kurang mengenakan. Tatkala santriwati ditanya, nanti kalau nikah pengen suami kayak apa? Kayak artis Korea. Subhanallah, gimana antum kalau mau nikah gitu kan? Ya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwah sekalian, dulu gadis-gadis itu dipingit. Gadis-gadis itu dipingit. Untuk apa? Untuk menempa mental dan jiwa mereka. Menempa mental dan jiwa mereka. Kok gitu Ustaz? Tatkala nanti mereka sudah menikah jamaah, mereka akan pandai mensyukuri bagaimanapun wujud suaminya. Ya. Demikian. Sedangkan kalau wanita sekarang subhanallah berkeliaran, bahkan mungkin dipingit pun dikasih gadget. Wah, subhanallah ngerinya. Ya. Bahkan dia bisa milih muka macam apa yang mau dilihatnya. Akhirnya apa? Sulit bagi dia untuk mensyukuri nikmat Allah punya suami. Padahal betapa banyak perempuan sekarang yang pengen nikah, nggak bisa-bisa. Karena apa? Populasi laki-laki lebih sedikit daripada wanita. Ini lebih akuratnya tanya yang kerja di sensus penduduk ya. Wallahu a'lam. Baik ikhwah sekalian, ya. Itulah faedah dari kenapa dahulu gadis-gadis itu dipingit. Ya, agar mata mereka terjaga dan mereka mensyukuri bagaimanapun suaminya. Nah, sedangkan laki-laki dipingit enggak? Mau dipingit gimana? Kalau sama-sama dipingit gak tahu kerja nanti jamaah. Sedangkan tanggung jawab nafkah pada laki-laki. Makanya Rasulullah itu setelah menjadikan apa? Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, bertanggung jawab atas rumah tangganya, Rasulullah ingatkan kepada kita fitnah yang paling buruk, yang terberat, yang Allah tinggalkan atau Rasulullah tinggalkan setelahnya bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Ya, demikian. Karena mau nggak mau mereka keluar jamaah. Sedangkan wanita tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah kecuali terpaksa. Sehingga cukup bagi mereka menjaga pandangannya dengan menahan diri di rumah. Sekarang ada ini. Ya. Naudzubillah. Udah alhamdulillah misalkan ngaji, dapat hidayah, tahu bahwasanya sebaiknya wanita itu tinggal di rumah. Tetap saja ya, memang tinggal di rumah, tapi yang dilihatnya lebih parah daripada tatkala keluar rumah. Nah, ya kayak tadi, milih ya sinetron mana yang mau ditonton, ya artis mana yang disukai. Subhanallah. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan bahaya pandangan ini jamaah, kalau yang haram menakutkan. Sampai anak rela meninggalkan restu orang tuanya tatkala dia tidak menjaga pandangannya, jatuh cinta kepada laki-laki yang tidak semestinya dinikahinya. Dan ada di masyarakat jamaah, nampaknya sudah ngaji, nampaknya sudah berjilbab yang syar'i, tapi dia tidak berusaha menjaga pandangannya. Diam-diam dia memandang laki-laki yang disukainya. Diam-diam dia pacaran tanpa restu. Ya tentunya tanpa restu. Mana mungkin orang tuanya merestui anak gadisnya pacaran. Udah ngerti sunnah kan gitu. Tapi akhirnya apa?
tatkala hendak menikah, didapatinya laki-laki ini seorang yang masih sibuk dengan kesyirikan. Naudzubillah. Orang tuanya nggak ridho dengan itu, tapi apa? Gara-gara matanya, pandangannya yang liar, yang kata para ulama bagaikan panah yang memanah hatinya. Makanya naudzubillah, iya bener kan? Ada lambang kayak gitu. Ya, lambang love itu ada panahnya. Memang para ulama juga menyebutkan demikian. Pandangan ini apa? Bagaikan panah yang akan bisa menusuk hati kita. Kalau sudah kena bahaya, ya. Sampai akhirnya apa? Dia pun menghalalkan segala cara untuk bisa nikah dengan laki-laki yang tidak baik agamanya. Dia tinggalkan keridhaan dari ayahnya. Dia tinggalkan cinta yang begitu hakiki dari kecil hingga dewasa untuk dirinya demi laki-laki yang menodai mata dan hatinya. Subhanallah. Ya, demikian. Dia berpaling dari cinta yang subhanallah mungkin tidak seberapa. Sedangkan dia selama ini benar-benar telah memperoleh cinta dari seorang ayah yang rela banting tulangnya. Sedari kecil membesarkannya sampai dia dewasa. Subhanallah. Ya, itu racun jemaah dari pandangan kepada sesuatu yang haram. Ya. Atau nanti insya Allah kita juga akan bahas secara singkat pandangan berlebihan kepada yang ya, melalaikan kita dari perkara dunia. Baik, ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya, adzan dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik ikhwas sekalian, ya, kita akan lanjutkan. Tapi perlu diingat, contoh-contoh yang nyata yang telah kami singgung tadi bukan berarti menutup kemungkinan bahwasanya orang-orangnya telah bertaubat kepada Allah, sadar terhadap kesalahannya, dan sudah Allah ampuni. Maka yang kami sebutkan tadi hanya sekedar untuk pelajaran saja, bukan hendak menjatuhkan orang atau ya menyebutkan mengungkit-ungkit kesalahan orang, tidak. Ala kulli hal, semoga Allah ampuni kesalahan kita semua, termasuk juga mereka, dan Allah berkenan membimbing kita di atas jalannya. Baik ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Masih berkaitan dengan pandangan yang berlebihan. Apabila tentang yang haram tentunya kita tahu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Sampaikan wahai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, ya, atau sampaikanlah wahai Muhammad bagi orang-orang yang beriman, agar mereka menahan sebagian pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluannya. Antum perhatikan, Allah bahasakan perintah ini dengan menahan, bukan suruh merem jamaah, nggak boleh lihat, tapi menahan yang lebih dari yang halal, menahan diri dari yang berlebih-lebihan. Itu dzalika azka lahum, lebih suci bagi mereka. Dan demikian pula di ayat yang berikutnya, wa qul lil mu'minat, sampaikan pula bagi wanita mukminah agar yaghuddna min absarihinna, mereka juga menahan pandangan mereka, menahan sebagian dari pandangan mereka. Yang halal dinikmati ya Bu ya, dinikmati memandang suami, dan suami juga menikmati memandang istri. Kan sering kita ingatkan, gak ada awetnya kecantikan istri kalau kita tidak menahan pandangan kita. Tidak ada awetnya kegagahan, gantengnya suami kalau kita tidak menahan pandangan kita. Ini pengingat bagi kita jamaah. Ya, syukuri apa yang Allah beri. Baik. Berkaitan dengan itu pula mengenai pandangan apa? Agar kita tidak berlebihan memandang dunia. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering memesankan, termasuk pula dalam wasiat beliau kepada Abu Dzar, agar beliau mencintai orang miskin, dekat dengan orang miskin, agar dalam urusan dunia beliau melihat ke arah bawah, bukan menengadah ke atas. Makanya ikhwas sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, kadang kita sadar kita susah syukur kepada Allah. Jangankan syukur, qana'a, ridha dengan pembagian Allah saja kadang susah ya. Maunya ngeluh ya, punya HP lama lihat iklan HP baru, nggak punya duit rasanya apa? Pengen ngeluh. Kok rezeki seret ya. Ya. Padahal betapa banyak orang yang HP-nya mungkin lebih jelek daripada kita. Nah, apalagi biasanya antum lebih tahu lah. Silahkan antum coba ingat-ingat kembali kebiasaan yang mungkin selama ini kita masih menyimpang dari sikap yang sepatutnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap syukur akan terhalang jamaah tatkala mata kita sering memandang dunia. Ya bahkan mungkin kita paham ya, sebagian orang mengatakan iklan apa yang ditampakkan dari perhiasan dunia ini bagaikan hipnotis yang akan mengubah sudut pandang kita. Akhirnya kita tidak ridha, tidak merasa cukup dengan sekarang yang kita miliki. Tapi apa? Mata kita tertuju terus kepadanya, hati kita terarah sehingga kepuasan hanya akan diraih jika kita berhasil mendapatkannya. Itulah ya
Di antara dampak buruk tatkala kita tidak berusaha menahan mata kita dan juga tidak berusaha mengendalikan hati kita. Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 131 ya. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Jangan engkau arahkan pandangan matamu terus kepada segala hal yang kami buat mereka merasakan keindahan, kenyamanan, perhiasan dunia ini. Memang itu hiasan dunia. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka dengannya. Makanya ikhwah sekalian, ya, harta orang itu ujian bagi orang tersebut untuk mensyukurinya. Dan juga ujian bagi kita, apakah kita mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita atau minimal ridha terhadapnya, dan kita menghindarkan hati dari rasa hasad, terhadap apa yang Allah berikan kepada orang yang lainnya. Baik ikhwah sekalian, itu ya pentingnya kita menjaga pandangan ya dari yang haram atau dari memandang dunia berlebih-lebihan. Baik ikhwah sekalian. Makanya kalau disimpulkan oleh Syekh di sini banyak ya. Bahaya pandangan yang berlebihan itu diantaranya mungkin yang paling singkat kita sebutkan 4 atau 5 saja. Insya Allah yang lain terwakili. Yang pertama, yang jelas menyelisihi perintah Allah. Menyelisihi perintah Allah. Ya. Kayak tadi jelas Allah berfirman, jangan engkau arahkan pandanganmu kepada kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada orang yang nampaknya leluasa di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian. Ya, itu ujian. Ya, maka apa? Fokus dengan kebaikan yang antum bisa raih, berusaha dengan semangat sebaik mungkin untuk memperoleh apa yang bermanfaat. Silahkan. Tapi apa? Jangan lupa, jangan lalai bahwasanya semua itu adalah ujian. Itu amanah. Apa yang Allah berikan itu amanah bagi kita. Bukan kepunyaan kita. Bukan murni milik kita, bukan. Tapi itu tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Ya, bukan berarti anang gembosi antum supaya nggak mau kerja lagi, bukan. Antum kerja, ya, semangat cari harta, semangat untuk bisa tetap menafkahi keluarga, bahkan orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, apalagi bagi dakwah, adalah salah satu orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa antum jadi orang terbaik dengan cara seperti itu kalau antum gak nyari duit. Cari jemaah, jadi orang kaya, bagus. Tapi apa? Ingat hak-hak Allah di dalam harta. Lanjut. Demikian. Ya, itu diantara bukti bahwasanya apa? Ya, pandangan yang berlebihan, ya, itu menyelisihi perintah Allah. Yang kedua, menjauhkan hati kita dari Allah. Antum kan sadar asiknya kita dengan gadget kita. Kayak ibu-ibu tadi ya, biasanya sukanya apa? Nonton drama Korea. Ya, bapak-bapak nggak tahu nih, sukanya nonton apa Pak? Main game lah. Masih Pak ya? Normal. Main itu normal, tapi jangan sampai melalaikan. Dan Allah berfirman apa? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Dalam surat Az-Zukhruf Allah sebutkan demikian. Siapa yang mengabaikan zikir peringatan Allah, ya, niscaya kami akan jadikan setan, dan ia bukan dijadikan setan ya. Bukan dia dijadikan setan, bukan. Ya, nuqayyid lahu syaitan. Niscaya kami akan jadikan setan sebagai pengiring bagi dia. Wa huwa lahu qarin. Ya, kemudian setan itu bagaikan kawan akrab baginya. Itu jamaah. Kalau kita apa? Jadikan mata kita ini terus menuju kepada perkara-perkara dunia, apalagi perkara-perkara yang haram, mengabaikan Allah, melalaikan zikir dari Allah. Akhirnya apa?
setan Allah jadikan menguasai kita dan dia bagaikan kawan yang akrab bagi kita. Itu makanya jemaah, ya, petaka pandangan yang melampaui batas. Yang ketiga, melemahkan hati, bahkan membuatnya sedih. Kayak tadi, ya, gara-gara apa? Terus-terusan lihat iklan gadget yang paling baru terus, ya akhirnya apa? Sedih, nggak bisa beli. Sedih padahal sudah punya gadget yang bagus, alhamdulillah, normal gitu kan. Tapi tatkala apa? Nggak pernah merasa puas dengan memandang yang berlebih-lebihan, akhirnya apa? Kita sama saja menyakiti hati sendiri, bikin hati jadi lemah, ya, karena merasa tidak mampu untuk menurutinya. Pesimis muncul, ya. Kemudian apa? Ya seperti tadi, menjauhkan kita dari sifat ridha terhadap pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jamaah, kata beliau, kadang pandangan mata kepada yang haram atau yang berlebihan membuat hati kita jadi gelap. Dan ini kayak bahasa Indonesia, sudah gelap mata, akhirnya apa? Melanggar batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, laki-laki tatkala tidak menahan pandangannya, dia lihat wanita yang haram bagi dia. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjaganya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghindarkan dia dari kesempatan, niscaya tatkala dia dikuasai dengan pandangan yang haram, dia leluasa dengannya, dia akan gelap mata dan memperturutkan hawa nafsunya. Demikian, ya, sudah umum. Kemudian ikhwas sekalian, yang terakhir, ya, pandangan berlebihan bisa mengeraskan hati kita dan juga menyumbat pintu ilmu, pintu hidayah. Wal'iyadhu billah. Sering kita ingatkan perkataan dari Sahal bin Abdullah At-Tasturi, haramun ala qalbin ayyadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu azza wa jal. Haram bagi hati untuk bisa dimasuki cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan di dalam hati tersebut ada perkara yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Akibat apa? Akibat mata, ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian ikhwas sekalian, insyaallah kita kaji lagi lanjutannya besok pagi, nggih. Semoga tidak ngantuk. Ya, ini mungkin sudah malam terakhir dari bulan Sya'ban, sudah lewat pertengahan. Pengen banyak latihan, ya, dengan baca Al-Quran, Masya Allah, ya, sampai larut malam. Atau mungkin sudah latihan dengan apa? Qiyamul Lail, ya. Jadinya khawatir saya besok pagi pada merem waktu kajian. Nah, alhamdulillah, nggih. Sebentar lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang panjang, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah berikan kita taufik untuk taat kepadanya dan terhindar dari segala yang dimurkainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga nanti berkenan menerima semua yang Allah taufikkan tersebut berupa amal soleh yang bisa kita laksanakan di dalamnya. Sudah, ya, kita akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin ada yang salah dalam ucapan. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.